Tapi lebih enak kita rasanya lewat Zoom karena habis ini ibadah kita langsung tidur. Kita tidak perlu pulang jalan kaki lagi untuk pulang, tapi kita langsung tidur. Ada indahnya. Kita bisa mengucap syukur. Ada indahnya kita beribadah lewat Zoom ini. Kita tidak terlambat dan pulang pun kita tidak terlambat, malah langsung tidur. Begitu kita halo terima kasih Tuhan berkati tidur lah. Tidak perlu kita naik motor, starter motor lagi, tidak perlu jalan kaki lagi. Kita puji Tuhan. Baik, kita mulaikan malam hari ini, ibadah kita mulai, sama-sama kita ambil posisi, kita menghadap Tuhan. Sebelum kita memulaikan ibadah kita mau berdoa dulu, kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau malam hari ini kami ada di rumah kami masing-masing, di depan layar TV, laptop, komputer kami Tuhan. Kau tahu hati kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu, kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Terlebih kami ingin mendengarkan suara kebenaran-Mu yang menjadi kekuatan kami, menjadi rema dalam kehidupan kami. Itulah makanan kekuatan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami malam hari ini dari awal sampai akhir dengan perlindungan, tuntunan, pimpinan daripada Tuhan. Biar Roh Kudus Engkau menyertai kami, Engkau ada bersama kami, di rumah kami masing-masing, di mana kami berada menyertai kami. Sehingga kami bisa beribadah dengan damai sejahtera penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk beribadah, memuji dan memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu malam hari ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita menaikkan pujian Kalaku cari damai. Kalaku cari damai hanya di dalam Kalaku cari ketenangan hanya ku dapat di dalam Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Kalaku cari damai, hanya ku dapat. Kalaku cari ketenangan, hanya ku dapat di dalam Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi, kalaku cari damai, kalaku cari damai, hanya ku dapat kalaku cari ketenangan, hanya ku dapat di dalam Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia, oh dalam kegelapan, bersama Dia, hati tenang, walau tantangan tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Yesus jawaban hidupku.
bersama Dia, bersama Dia, hatiku damai, walau bersama Dia, walau hidup tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari kemenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Yesus jawaban hidup. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia, hatiku walau bersama Dia, hatiku walau satu pun tak seorang pun dapat hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia, hati bersama Dia, walau hidup tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Kau Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus.
Engkau pencipta, Engkau pelindung, Engkaulah kami yang hidup. Kami sembah, kami sembah, kami puji Engkau Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu, untuk korbanmu, untuk kasihmu. Terima kasih ini hidup kami Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Glory, hallelujah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau baik, Yesus. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Haleluya. Pengorbananmu itu bukti kasihmu, begitu cintamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Bagaimana akan ku balas kebaikan-Mu Tuhan? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap mendengarkan suara-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, yang memberikan damai sejahtera ketenangan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Itulah bentuk kasih setiamu kepada kami Tuhan.
Kasih-Mu sudah tercurah di kayu salib untuk membayar kami dengan lunas. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu, anugerahmu dalam hidup kami Tuhan. Dengan apa akan kubalas kebaikan? Dan malam hari ini kami akan balas kebaikan-Mu dengan kami mengucap syukur, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau, karena Engkau layak untuk ditinggikan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati kami yang sudah hadir pada malam hari ini lewat Zoom ini Tuhan, untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, Kau berikan, sucikan hidup kami Tuhan, sucikan hati kami Tuhan. Agar sebentar firman Allah yang ditanamkan Tuhan, jadi tertanam dalam hati kami, tumbuh dan menjadi kekuatan bagi kami. Ini yang menumbuhkan iman kami Tuhan. Semakin kami setia, semakin kami percaya kepadamu Tuhan. Semakin kami tidak meninggalkan-Mu Tuhan. Semakin kami mengerti bahwa korban-Mu di kayu salib itulah karya terbesar Tuhan dalam hidup kami. Untuk menyelamatkan kami, sehingga kami yang berdosa ini Tuhan, menjadi suci di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan bagian dari firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, Bapak Didik yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kasih setia melingkupi Tuhan, sucikan, kuduskan Tuhan. Biar kami semua ditaburi oleh firman kebenaran malam hari ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silahkan Pak Didi. Amin. Ya. Salam. Shalom. Ya. Ya. Dengar ya Mas Komang? Jelas, Pak. Oh iya. Malam ini kita akan belajar ya, sama-sama belajar di dalam kisah dari Nabi Yunus ya. Saya baca Yunus pasal 1 ayat yang ke-1. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, malam ini Nabi Yunus mendapat perintah ya langsung dari Tuhan Allah ya untuk berseru, menyampaikan kabar ya supaya kota Niniwe ini diberitahu karena kejahatan mereka itu sudah sampai kepada Allah ya. Tentu Allah itu adalah Allah yang di dalam Tuhan kita Yesus, Allah yang mengasihi ya. Allah itu adil dan juga kasih ya. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa kasih itu yang paling besar dari segala sifat. Nah, puji Tuhan kita memiliki Allah yang sungguh mengutamakan kasih-Nya ya. Mengasihi semua manusia ini ya. Kalau mereka berbuat jahat, Allah ingin memberi kesempatan ya. Mereka diperingatkan dulu, tidak langsung dihukum, Saudara. Nah, di sini Yunus dipakai oleh Allah untuk menyampaikan pesan dari Allah ya, atau kabar dari Allah ya, supaya mereka sadar ya, supaya mereka bertobat ya, supaya mereka menyesal ya. Nah, kalau sekarang ini Allah itu sudah membuktikan kasih-Nya lewat
putranya yang tunggal, lewat anaknya yang tunggal, itulah Yesus Kristus. Ya, Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga dia karuniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, manusia itu tidak ada yang mencari Allah. Semua manusia itu berdosa. Manusia di hadapan Allah itu perbuatan baiknya, amalnya, apapun itu hanya sebagai mengingat, ya, bukan untuk bisa menyelamatkan. Tetapi keselamatan itu adalah melalui Injil Yesus Kristus, yaitu Yesus yang mati, dikubur, dan bangkit. Nah, Injil ini sudah diberitakan, saudaraku, dari zaman Adam, ya, dari zaman nabi-nabi, ya, sampai sekarang, ya, itu Injil itu terus diberitakan. Entah dulu melalui angan-angan hati, melalui peraga-peraga, melalui lambang-lambang. Tetapi yang pasti bahwa manusia itu diperkenalkan, ya, dengan yaitu Mesias, juru selamat, itu Yesus. Ya. Karena itu ketika Yesus mati, dia dikubur, ya, rohnya turun ke alam bersah, alam maut, di mana di situ ada tempat di mana Bapak Ibrahim dan Lazarus dan orang-orang kudus, terus dipisahkan dengan jurang yang dalam, terus ada orang-orang yang merasakan panasnya api neraka. Nah, di situ Tuhan ketika mati, Tuhan memberitakan Injil, artinya Tuhan memproklamirkan, ini loh aku yang sudah diberitakan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul, diberitakan oleh hamba-hamba yang aku utus. Ini aku yang kau imani itu, kepada Ibrahim, Lazarus, kepada orang-orang kudus. Ya, aku sudah datang. Nah, akhirnya kepada mereka yang percaya kepada Yesus itu, mari ikut aku. Ya, ketika bangkit, maka Tuhan membawa tawanan-tawanan ini ke Firdaus. Nah, sementara kepada mereka yang orang kaya, yang tidak percaya nabi-nabi, tidak percaya berita Injil itu, mereka tetap, ya, di alam kubur, alam maut, ya, alam bersah itu. Nah, saudaraku yang dikasih, dikatakan di sini bahwa ayat 2, berserulah terhadap mereka, terhadap Niniwe. Saudaraku, Yunus mengemban amanat agung. Ya, Yesus mengemban firman yang begitu besar untuk menyelamatkan, untuk memperingatkan kota Niniwe, ya, yang besar itu. Nah, hari ini Tuhan pun selalu berfirman kepada kita supaya kita selalu berseru-seru, ya. Artinya apa? Berdoa, ya. Haleluya, ya. Supaya kita berdoa, ya, tiap pagi, ya, tiap hari. Nah, di samping berdoa, kita juga membaca firman. Nah, itu gandengan, ya, berdoa dan membaca firman. Nah, saudaraku, mungkin kita tidak menerima perintah yang atau diutus Tuhan seperti hamba-hamba Tuhan yang besar, ya, kita dipakai luar biasa, tapi kita di dalam firman Tuhan kata, biarlah kita tetap berdoa, kita tetap membaca firman, ya, kita tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya, di dalam situasi pandemi saat ini, ya, kita sudah, ya, tidak bisa bertemu satu sama lain, tetapi kita melalui ibadah online. Nah, ini juga Tuhan mengajarkan kepada kita supaya ibadah pribadi kita, ya, secara perorangan ini jangan sampai kendor. Semangat kita, ya, api yang menyala di dalam diri kita ini supaya tetap berkobar, ya, terutama di dalam berseru kepada Tuhan. Berseru untuk keluarga kita, berseru untuk masyarakat kita, berseru untuk bangsa kita, berseru untuk
banyak hal ya yang bisa kita doakan. Pergumulan ini akan selalu ada di dunia ini. Ya, saudaraku, di sini katakan berserulah terhadap mereka karena kejahatan telah sampai kepadaku. Haleluya. Ya, saudaraku, biarlah malam ini Tuhan mengingatkan kepada kita apakah doa kita ini masih tetap, meskipun kalau di GBT Kristus Penebus Duku Kupang itu kan doanya jam 5 ya. Sebelum jam 5 juga sudah dimulai, itu bersama-sama. Nah, sekarang nggak bisa, saudara. Nah, doa pribadi, bagaimana? Ya, apakah doa pribadi ini kita bisa ya untuk hari demi hari? Ya. Karena apa? Di dalam doa itu, di dalam membaca firman itu, saudaraku, kalau kita lakukan hari demi hari, ya, itu akan membentuk sifat kita, karakter Kristus itu lama-lama ya, hidup kita ini akan dibarui, saudara. Ya, jadi sifat Kristus itu lama-lama ada dalam. Kalau kita yang mudah marah, ya, kalau tetap masih marah, tidak ada kurangnya, itu berarti doa kita dan kita membaca firman itu kurang. Ya, karena apa? Kalau orang yang berdoa, orang yang membaca firman, Tuhan itu pasti membentuk. Karena firman Tuhan katakan, firman Tuhan yang disampaikan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan itu akan membentuk kita. Melalui Roh Kudus, firman Roh Kudus akan mengingatkan ya, pelanggaran kita, kesalahan kita, mendidik kita, memperbaiki kelakuan kita. Ya, saudaraku, manusia tak mampu menggenapi seluruh firman Tuhan. Tetapi puji Tuhan, saudara, kita mempunyai penolong, yaitu Roh Kudus. Dialah yang memampukan kita. Sementara Tuhan Yesus sudah menggenapi segala hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ya. Manusia tidak bisa menggenapi firman Tuhan secara penuh, saudara. Tapi Tuhan sudah menggenapi di kayu salib. Ini bedanya ya, kita anak-anak Tuhan. Ya, saudaraku, karena itu di sini firman Tuhan, biarlah kita tetap jam-jam doa kita itu tetap kita lakukan hari demi hari. Ya. Karena hari-hari ini adalah jahat. Karena hari-hari ini bisa, kalau kita tidak mendekat tiap hari, tiap saat membaca firman, akan timbul ketakutan, akan timbul kekhawatiran, ya, akan timbul cemas, ya, akan timbul macam-macam, saudaraku ya. Saudaraku, justru di dalam doa, di dalam membaca firman, ya, iman kita bisa bertumbuh. Iman itu datang karena mendengar tentang firman Kristus, ya. Kasih kita akan dibarui, kasih kita akan ditambah terus, ya. Pengharapan kita akan dikuatkan melalui pembacaan firman, melalui kita berseru-seru kepada Tuhan ya, saat pagi hari. Haleluya. Saudaraku, bangsa Israel ketika mana turun, itu mereka harus bangun pagi. Saudaraku. Kalau terlambat, mananya sudah leleh. Nah, karena itu, saudaraku, kita berusaha ya, tetapi tentu bukan dengan kesombongan, kekuatan kita, tapi kita minta kekuatan dari Roh Kudus supaya bisa memampukan kita berdoa ya, bangun jam 5 atau ya paling lambat jam 6 gitu ya. Kalau bisa jam 4 ya kita berdoa. Ya. Saudaraku, kalau kita bisa bersekutu dengan Tuhan, itu berkat Tuhan itu akan selalu diberikan kepada kita.
Ya, baik penyertaannya bukan hanya berkat jasmani ya. Berkat jasmani itu dikatakan mengikuti saudara ya. Tapi yang terutama damai sejahtera. Ya, soal kekuatan, kuasa, soal apa damai, ketenangan, hidup, soal menghadapi kesulitan gitu ya, supaya iman kita tetap teguh, kuat, tidak tergoncangkan. Haleluya. Nah, itu perjanjian kita dengan Allah itu sebagai anak Tuhan itu hari dengan ya, ketika Allah Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan bahwa ada seorang pengusaha kebun anggur, ya, dia punya kebun anggur yang besar, dan ketika dia keluar pagi-pagi dia mencari jalan, di situ orang disuruh ada kesepakatan 1 hari 1 dinar. Kemudian Tuhan itu lagi jam 9, di situ dia mendapat pegawai lagi, ada kesepakatan lagi 1 hari 1 dinar. Kemudian keluar lagi jam 12, jam 3, dan sampai jam 5. Nah, ketika sudah waktunya menerima, ya, mulai dari orang yang masuk jam 5 tadi menerima sesuai dengan kesepakatan. Kemudian yang jam 3 juga terima 1 dinar, jam 12, jam 9, dan pagi-pagi. Nah, mereka yang pagi kiri, saudara. Nah, aku kerja dari pagi kok sama dengan yang datang lebih akhir. Lalu di sini Allah bukannya tidak adil, tapi Allah sudah memberikan kesempatan kepada setiap pegawai tadi bahwa 1 hari 1 dinar. Demikian juga kepada setiap kita anak Tuhan. Allah mengadakan perjanjian secara khusus, secara pribadi kepada kita. Ya, hari demi hari. Ya. Nah, makanya doa itu harus tiap hari. Ya, kita lakukan. Ya memang berat, saudaraku. Hanya doa saja dan membaca firman. Itu kalau kita lakukan tiap hari, ya kadang kan capek ya. Tapi kalau kita sudah melatih diri kita, ya Rasul Paulus pernah berkata, aku melatih tubuhku sedemikian rupa supaya aku bisa berkenan kepada Tuhan. Ya. Nah, dalam doa pun, dalam membaca firman, kita perlu berlatih. Ya, ya saya ngomong gini bukan berarti saya ini ya bisa enggak, saudaraku ya. Tapi saya juga tiap saat pandemi ini pagi juga, tapi bulan ini sudah mulai saya perbaiki lagi. Ya, karena apa? Karena di dalam setiap pagi itu kasihnya selalu baru. Ya, itu berkat rohani itu tidak bisa kita katakan. Itu membuat kita tenang, membuat kita damai, ya, membuat kita tidak khawatir akan apapun juga. Ya, kita tidak akan takut dengan apapun juga. Karena kalau kita menghadapi masalah saat ini seperti pandemi ini, ya kita taat kepada pemerintah ya. Kalau kita keluar, kita pakai masker, terus kita jaga jarak, ya. Kita tidak sembrono, karena pemerintah itu wakilnya Tuhan, ya. Saudaraku yang terkasih, kita tidak sembrono. Tetapi kita juga tidak takut, tidak gentar ya, kepada corona ini, tetapi kita berserah kepada Tuhan. Ya, kalau kita berdoa, membaca firman, itu ada kekuatan dari Tuhan, sehingga iman kita berkata, mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Ya, banyak juga hamba Tuhan ya yang saya dengar kena corona, ya. Tapi kalau di dalam Tuhan, percaya kepada Yesus, ya, meskipun dia mati, tetapi dia hidup. Ya, karena Tuhan akan membangkitkan orang yang percaya kepadanya. Ya. So, banyak nabi-nabi yang dulu Elisa juga mati karena sakit. Ya.
tapi tidak semua. Ya, kalau kita diukur oleh Tuhan tidak bisa ujian dan Tuhan izinkan pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Haleluya. Ya, karena itu biarlah malam ini kita belajar. Saya merasa di tengah pandemi ini, corona ini, Tuhan berkata, saya ini ya merasakan, benahi ibadahmu secara pribadi, terutama doa dan membaca firman. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu kita baca. Ngerti nggak ngerti dibaca, baru ulang-ulang, berulang. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kurang sedikit saudaraku ya. Tadi yang pertama, yang penting bahwa Allah menyuruh Yunus untuk berseru kepada Niniwe untuk menyampaikan pesan Allah, ya, bahwa kalau mereka tidak bertobat mereka akan dihukum. Ya. Nah di sini ayat yang ketiga, tapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafu dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ya, ini ya ayat yang terakhir aja. Nanti saudara lanjutkan baca sendiri di rumah karena waktunya kan tidak cukup. Di sini katakan Yunus ini tidak taat, saudara. Artinya begitu firman Tuhan sampai, ya, dia justru ke tempat lain, ya, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, saudaraku, dia pergi ke Tarsis, jauh, dikatakan jauh dari hadapan Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan kalau kita anak-anak Tuhan melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, ya, manusia itu bisa, saudaraku, siapapun juga itu, ya, jatuh. Artinya satu saat bisa emosi, marah-marah, ya. Satu saat bisa ada iri hati, nggak seneng, saudara. Seperti Yunus ini sebenarnya nggak seneng sama Niniwe, disuruh ke Niniwe nggak seneng. Nah, Yunus ini nggak seneng sama orang Niniwe. Seperti tadi perumpamaan itu 1 dinar, orang yang datang pagi itu nggak seneng sama pelayan yang lain yang datang lebih akhir, kok malah mendapat upah. Ya. Nah demikian juga kadang-kadang kita ini, loh, ini orang baru percaya kepada Yesus, kok sudah mendapat karunia, mendapat percaya Tuhan, pinter ini, pinter itu, ya. Kadang-kadang ya mungkin ya di antara kita ada yang iri. Nah itu sudah hati-hati ya. Kalau kita iri itu sudah jauh dari Tuhan. Ya. Kalau timbul ketidaksenangan, ya seringkali kalau kita tidak senang satu sama lain, kita mulai alasan, ya, enggak melayani lagi lah, ya nggak cocok. Ya. Saudaraku, tetapi di sini Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang dikasihinya, anak-anak Allah, itu binasa. Karena itu Tuhan menghajar anaknya. Ya, di manakah anak? Ya, kalau kita disebut anak, kalau kita salah, Tuhan hajar. Ya, Tuhan izinkan terjadi badai, ya, dan kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ya, puji Tuhan, saudaraku, kita sekali lagi kita mempunyai Yesus Tuhan Allah yang pengasih. Ya, nanti dibaca di dalam pasal 4, Yunus bilang, nah Tuhan, ya toh, dari awal aku tidak mau ke Niniwe, kamu suruh.
begitu aku sampaikan kabar ini, mereka bertobat, kamu tidak jadi hukum Tuhan. Harusnya dari awal kalau firman Tuhan dihukum, ya dihukum. Jadi Yunus itu orang Yahudi yang keras, saudara. Ya. Kalau dia itu melayani ayah, ya, tidak peduli. Ya. Padahal Allah itu adalah Allah yang kasih. Ya. Seberapapun kita salah, tapi kita bertobat, minta ampun. Ya. Rahmat turun dari situasi mengamuk. Apalagi zaman anugerah ini. Panjang sabar Allah. Ya. Saudaraku, karena itu Yunus di sini Tuhan izinkan badai besar, ya, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul. Haleluya. Nah, di sini Tuhan izinkan itu terjadi supaya Yunus ini bertobat dulu. Ya, sebelum dia kan berani bertobat, tapi yang memberi kakek ini harus bertobat dulu. Nah, singkat cerita, ketika itu Yunus turun ke kapal paling bawah, ya tidur. Nah, saudaraku, apakah hari-hari ini kalau kita mendengarkan firman, ketika kita mempunyai kasih yang mula-mula ya, pada waktu entah siapa yang menyampaikan firman, entah siapa yang memimpin song leader, kita gampang terluka. Kita gampang merasakan hadirat Tuhan. Kita gampang merasakan firman itu akan berbicara kepada kita, mendapatkan hikmat dan wahyu dari firman yang disampaikan oleh siapa. Tetapi hari-hari ini kita harus ukur lagi. Apakah ketika kita mendengar firman itu ya, bosan kayak bosan. Nah, itu berarti kalau keadaan kita seperti itu, kita turun. Kita turun. Ya. Kalau waktu kita mempunyai kasih yang mula-mula datang beribadah tidak telat. Ya, tetapi kalau sekarang kita datang ibadah sudah terlambat, rasanya males gitu. Nah, itu berarti saudara turun. Ya. Mari kita jaga hidup kita. Ya. Kalau semangat kita ukur, kita usah mengukur orang lain. Ya. Kita lihat diri kita sendiri. Ya. Apakah kita bisa merasakan kasih yang mula-mula seperti itu? Ya. Begitu pujian disampaikan, bisa. Tidak perlu song leader yang dipakai, tapi kalau kita kasih kita, ya tadi doa firman Tuhan kita baca tiap hari, kita gampang tersentuh, kita gampang merasakan hadirat Tuhan, kita gampang merasakan pembentukan Tuhan saat kita ada di dalam ibadah ini. Ya, nah, saudara, akhirnya Yunus ini kena undi, ya, gelombang semakin besar. Nah, kalau ini bingung orang-orang, bingung, mereka berteriak-teriak kepada mereka sendiri. Ya, ada yang mungkin percaya apa dewanya apa, mereka berseru kepada dewa, tidak menjadi solusi karena nama yang mereka sebut bukan Allah yang menciptakan lautan dan yang menciptakan langit, itulah Yesus Kristus. Ya, saudaraku. Nah, ketika mereka itu membuang harta mereka, ya, dilempar ke laut, ya, semua dilempar ke laut, ya, supaya mungkin ringan, tidak membahayakan mereka. Tidak ada solusi, semakin badainya semakin besar. Akhirnya nakoda ini turun, Yunus dibangun, kami ini apa? Orang-orang bingung, kamu enak-enak tidur. Kamu siapa? Kamu dari mana? Ayo berseru kepada Allahmu. Siapa tahu Allahmu itu menolong. Ya, si nakoda bilang gitu. Nah, akhirnya Yunus dibawa ke orang-orang dan Yunus mengaku, aku orang Ibrani. Aku percaya kepada Allah yang menciptakan daratan dan lautan. Ya, ini karena aku. Ya, di situ Yunus mulai, ya, kena undi, ya, saat itu kena undi dan kena ke Yunus.
Dan orang-orang mulai takut. Sebab karena aku mengingkari panggilanku kepada Allah yang menciptakan langit. Sekarang lemparkan aku ke laut, maka gelombang ini akan terjadi. Akhirnya tidak ada pilihan, mereka dilemparkan ke laut. Yunus dilempar, jadi teduh. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau kita menjadi anak-anak Allah, ya, dimanapun kita berada, ya, seharusnya kita menjadi berkat, mempunyai dampak yang positif, dampak berkat bagi satu sama lain. Ya, Yunus di kapal ini tidak menjadi berkat bagi orang lain, malah merugikan. Harta benda mereka habis karena Yunus yang mengingkari panggilan Tuhan. Dia jauh dari Tuhan. Ya, seringkali juga kalau kita salah, anak istri keluarga kita juga merasakan, ya, akibatnya. Karena apa, saudaraku? Memang Allah itu kasih. Kalau kita berseru, kita bertobat, minta ampun, diampuni. Tetapi kita harus bayar harga. Apa yang sudah kita lakukan, kesalahan itu tetap harus bayar harga. Kita dikasih, diampuni. Tapi kalau kita melakukan kesalahan, kita harus bayar harga. Ya. Haleluya. Mungkin saat ini kita mengalami sakit, mengalami persoalan. Saudara periksa ya. Saya tidak nuduh, saya juga harus periksa. Yang saya alami ini mungkin karena salah saya harus bertobat. Supaya segera, secepat mungkin. Supaya iblis tidak menuntut Allah itu loh, anakmu berbuat salah. Sehingga kita nanti membayar harga yang lebih mahal lagi. Kita mengalami kesusahan lagi, lebih besar. Kita cepat. Karena itu, kalau kita tiap hari menjaga hubungan dengan Tuhan, kita akan pekat. Kalau kita salah, ya kita minta ampun. Ya, haleluya. Nah, saudaraku, yang terakhir, di situ ketika sudah selesai Yunus dimakan ikan, selama 3 hari dia bertobat di situ, minta ampun sama Tuhan, dia berdoa, memuji, menyembah Allah. Ya, akhirnya oleh penentuan Tuhan, ikan ini memuntahkan Yunus ke tepi pantai. Nah, akhirnya datang lagi firman Tuhan, Yunus pergi ke Niniwe, sampaikan. Akhirnya Yunus berjalan 3 hari mengelilingi Niniwe, menyampaikan pesan dalam 40 hari ini, Allah akan menunggang balikkan Niniwe. Ya. Tapi demi mereka mendengar ini, mereka sadar, ya, mereka bertobat. Mereka dari raja sampai budaknya, dari pegawai, binatang tidak boleh makan, puasa. Nah, Allah menyesal. Ya, Allah menerima pertobatan mereka. Haleluya. Ya. Puji Tuhan, saudara, kita memiliki Allah yang kasih. Ya. Kalau kita renungkan, saudaraku, meskipun kita sudah percaya Yesus, dari hari ke hari kan kadang-kadang kita ini melakukan kesalahan. Tapi Allah itu kasih, gitu, mengasihi kita, selalu mengampuni. Asal kita ini sadar, benar-benar mengaku salah kita. Ya. Kita jangan sombong seperti Farisi, ahli Taurat. Oh, aku puasa 3 seminggu sekali. Aku memberikan ini itu. Padahal mereka, ya, menghalang-halangi orang yang mau bertobat. Mereka malah tidak percaya Mesias yang datang, yang di hadapan mereka itu, yang sudah dibuatkan, kok bisa mereka tidak percaya, tidak ngerti. Karena apa? Mereka beribadah menurut cara mereka sendiri. Mereka menilai orang secara jasmani. Oh, Yesus anak itu tukang kayu. Nggak mungkin Mesias. Mesias nggak dilahirkan melarat koyong ini. Nah, mereka menilai secara jasmani. Tetapi Tuhan sudah menunjukkan pelayanannya, masih mereka terbuka. Karena apa? Ada sesuatu yang menunjukkan. Tetapi kalau mereka sadar Allah melawat mereka, tudung itu dibuka, mereka bisa bertobat. Haleluya.
Ya, saudaraku, untuk percaya Yesus itu kita harus bersyukur sekarang karena kita bisa menjadi orang Kristen, artinya kita ini percaya Yesus. Karena orang yang percaya Yesus tidak gampang. Kalau Allah tidak memilih dia, kalau Allah tidak memanggil dia, tidak mungkin kita bisa percaya Yesus. Karena apa? Keselamatan ini bukan karena jasa kita, bukan karena pekerjaan kita, tetapi anugerah yang diberikan Allah. Karena pilihan Allah kepada kita sejak dari kandungan. Karena itu kita harus bersyukur menjadi orang Kristen. Ya, karena itu jangan tinggalkan. Ya, banyak ya berita-berita jadi mualah, ya orang yang Kristen berubah keyakinan, kasihan. Mereka tidak ngerti. Mereka belum memahami siapa Yesus. Dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Ya, tak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui. Nah, saudaraku, akhirnya Yunus belajar memahami bahwa setiap pelayanan itu tidak harus menghasilkan ini. Ya, saya kalau melayani ini Tuhan harus begini loh Tuhan, hasilnya itu. Bukan seperti itu. Tetapi kalau kita melayani dengan hati yang tulus, hati yang murni, ya, bisa saja pelayanan kita ini membuat orang bertobat. Kita nggak ngerti mungkin, ya. Tapi orang itu bisa sadar, ya, bisa semangat lagi. Nah itu, ya. Jadi pelayanan yang kita lakukan itu tidak selalu harus dilihat secara mata ini kelihatan. Tetapi firman Tuhan katakan, Apolos yang menanam, Paulus yang menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Yang terpenting bukan menanam atau menyiram. Bukan yang memimpin pujian, yang menyampaikan firman. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Allah lah yang melakukan. Kita yang mengerjakan. Mengerjakan berdoa, mengerjakan baca firman, mengerjakan berbuat kasih, mengerjakan keselamatan ini. Tapi Allah yang melakukan. Hasilnya nanti Allah yang Yesus Kristus, Roh Kudus itu yang mengerjakan. Haleluya. Ya. Puji Tuhan, sampai di sini saya serahkan kepada Mas Komang. Haleluya. Saya serahkan, Mas. Pak Didi. Yuk, terima kasih Pak Didi. Firman-nya. Kita belajar malam hari ini, kita belajar dari seorang pribadi yang namanya Yunus. Ya, di ayat Yunus pasal 1 dikatakan bahwa ia dipilih Tuhan untuk pergi ke Niniwe, tapi Yunus tidak mau, Yunus melarikan diri. Ya, tetapi begitu tenangnya Yunus sampai dia tertidur di dalam kapal, walaupun ombak badai, angin lesus, angin topan terjadi, dia bisa tidur dengan nyaman di dalam kapal. Tetapi ada cara Tuhan untuk menyadarkan Yunus. Bukan sampai di sana saja, di ayat yang kedua, di pasal yang kedua, setelah Yunus masuk dalam ikan pun, Yunus mau berbalik kepada Tuhan. Tetapi lagi-lagi di pasal yang keempat dikatakan Yunus dipanggil lagi sama Tuhan. Ayo ke Niniwe lagi. Yunus keraskan hatinya lagi. Ayo ke Niniwe lagi. Ada berapa banyak pertanyaan tanya jawab. Nanti kalau Bapak Ibu baca di Yunus 1, 2, 3, 4 itu berbantah-bantahan Yunus dengan Tuhan. Sampai Yunus marah kepada Tuhan. Sampai Tuhan bilang ini, layak kamu marah kepadaku, kata Tuhan. Ya. Kalau kita dipanggil Tuhan, kita belajar dari sosok pribadi Yunus ini. Menarik banget. Menarik sekali Yunus ini malam hari ini. Menjadi contoh kita bagaimana kita kalau Tuhan sudah memanggil kita. Itulah kasih karunia Tuhan kepada kita. Seringkali kita berontak juga. Seringkali kita mengabaikan. Seperti tadi Pak Didik bilang, jam-jam kita untuk dekat sama Tuhan. Kadang-kadang kita dipanggil Tuhan, yuk doa, yuk ibadah. Kadang-kadang kita masih berontak, masih cari kenyamanan kita sendiri, ya, gitu. Seperti Yunus tadi disuruh Pak ke Niniwe, malah nyaman tidur di dalam kapal nyenyak, walaupun gelombang badai yang luar biasa, masih bisa sempat-sempatnya. Dan di pasal ke-2, 3, 4 itu dikatakan masih berbantah-bantahan.
Sampai Tuhan bilang, bagaimana aku kan sayang kepada Niniwe, kota yang besar, yang penduduknya 100 berapa jiwa itu. Yaitu Tuhan sayang. Artinya Tuhan sayang bangsa-bangsa lain juga Tuhan sayang. Bukan saja bangsa Israel Tuhan sayang, tapi bangsa-bangsa lain Tuhan sayang. Bangsa Niniwe sampai terdengar kejahatannya kepada Tuhan. Nah, malam hari ini kita belajar tentang pribadi Yunus yang menarik. Walaupun dia berbantah-bantah, dia marah kepada Tuhan, tapi Tuhan mengasihi Yunus sehingga bangsa Niniwe bisa dimenangkan. Sebelum kita akhiri malam hari ini jadi berkat bagi kita. Terima kasih sekali lagi Pak Didik untuk firman-Nya. Apapun masalah kita yang kita hadapi, apapun ujian yang kita hadapi, seberat apapun beban hidup kita, pelayanan kita kepada Tuhan terlebih, seberat apapun, jangan lari daripada Tuhan, tetapi semakin dekat kepada Tuhan. Jangan berbantah-bantahan kepada Tuhan, tetapi semakin menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya. Jangan sampai Tuhan bilang, layakkah kamu marah kepadaku? Nah, jangan sampai seperti itu, pertanyaan seperti itu keluar. Baik, sebelum kita tutup malam hari ini, mungkin ada Bapak Ibu yang mau bersaksi atau mau sharing, membagikan berkat firman Tuhan, berkat yang Tuhan sudah tolong. Saya masih ada waktu 5 menit untuk membuka waktu untuk Bapak Ibu yang mau berbagi, sharing, berkat firman Tuhan, atau bagi kesaksian pertolongan Tuhan, menguatkan kita yang hadir pada malam hari ini, silahkan. Mungkin dari Bapak sebelum kita tutup di dalam doa syafaat kita malam hari ini. Niniwe itu di daerah mana? Kalau saya nemu di peta itu, di PP saya, satunya ke barat, satunya ke timur. Jarak dari rumah tempatnya Yunus ke Niniwe itu 550 apa itu, meter apa kilometer. Dengan ke Tarsis itu banyak. Mungkin Nining bisa membantu. Bu Nining adakah? Kalau saya lihat dari tempatnya Yunus ke Niniwe itu 550 miles. Kalau dari tempatnya Yunus ke Tarsis itu 2.500 mil. Yunus larinya ya. Satunya tambah ke kanan, jauh. Satunya ke kiri. Iya, tadi jauh dari hadap. Ya. Tambah jauh. Katanya Tarsis itu daerah Spanyol. Kalau Niniwe daerah Asyur ya. Asyur itu Syria ya. Berarti bertolak belakang ya, Esther ya? Satunya ya, satunya ke timur, satunya ke barat. Nakal Yunus ya. Oh iya. Itu di gambar saya tadi saya searching gimana sih Niniwe? Oh ternyata Niniwe ke satunya ke timur, satunya ke barat. Kan Niniwe cuma 550 mil. Ke Tarsis itu 2.500 mil. Sama Tuhan dibelokin lagi. Karena dari nubuatan itu katanya Asyur itu akan merebut bait Allah, akan mengalahkan Yerusalem. Jadi sudah ada di nubuatan itu dia akan menghancurkan Yerusalem. Makanya Yunus nggak mau disuruh ke Niniwe. Kayaknya gitu. Nggak senang. Mungkin ada masukan dari yang lain. Oh ini udah keluar tadi ya. Mungkin Pak Didik atau Pak Priyono mau nambah. Oh. Ya. Ini karena Yunus juga bangsa Niniwe percaya kepada Tuhan, dan selain bangsa Niniwe yang percaya, bangsa Niniwe percaya kepada Tuhan, bangsa Niniwe juga puasa. Bukan saja orangnya yang puasa, tapi ternaknya ikut puasa juga. Itu hebatnya puasa Tuhan. Bukan saja orangnya yang puasa, tapi ternaknya juga ikut puasa. Luar biasa, dia percaya kepada Tuhan. Ya, yang saya heran tuh pertobatan secara bangsa ya. Bersama-sama itu luar biasa. Itu kalau bukan Tuhan, enggak ini ya.
Ya, Rajanya rajanya juga percaya. Rajanya percaya. Kita Ya, coba percaya dibaca. kepada Allah. Coba Mereka percaya kepada Allah. Gitu. iya, coba kita buka Yunus pasal 3 itu. Yunus pasal 3 ayat yang ke 4. Yunus pasal 3 ayat yang keempat dikatakan di sana, mulailah Yunus masuk ke kota itu seharian perjalanan jauhnya lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Ayat yang kelima, orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka balik. Dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkanlah jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain, kabung, dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukan. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya dan bernyala-nyala, sehingga kita tidak binasa. Wih, luar biasa kerjanya Yunus yang dipakai Tuhan. Ya, luar biasa. Berarti orang Niniwe ini selamat semua loh ya, Mas Komandan. Selamat, ya, karena Yunus sudah ngomong mau ditunggang balikkan. Rajanya pun menyuruh, rajanya langsung takut dan percaya, langsung disuruh semuanya berpuasa, baik orang-orang, baik ternaknya harus puasa. Luar biasa. Dalam perjanjian lama itu, kalau orang di luar Israel bisa selamat itu karena dispensasi ya berarti ya. Kan waktu itu orang di luar Israel jarang, seperti Rahab itu kan, dia bisa bertobat, dia jadi bangsa Israel, terus Ruth juga kan, itu di luar Israel bisa selamat itu kan karena iman juga ya, percaya kepada Allah Israel. Iya, begitu percaya kepada Tuhan. Saya belajar Niniwe ini respon ya Pak Komang. Benar. Responnya bangsa Niniwe itu kalau enggak Tuhan yang lembutkan hati mereka, mungkin ya kayak batu, kayak Fir'aun. Memang Tuhan pilih bangsanya, betul Pak Didi. Iya, iman mereka timbul karena mendengar tuh berita tentang yang dibawa Yunus itu. Jadi iman mereka tentang firman Tuhan itu. Itu benar firman Tuhan. Anak muda ini loh, Pak Didi, yang alot. Dikasih tahu berkali-kali. Itu saya rasakan sendiri. Jadi kita tuh masih mengandalkan logika, masih mengandalkan pikiran. Kadang anak muda itu ya, sudah ditegur berkali-kali, tapi keraskan hati. Itu respon teguran tuh. Ini raja sampai duduk di abu, tuh responnya luar biasa. Luar biasa benar. Iya. Yang serem kalau dibaca-baca, Assyria itu daerah Syria loh. Niniwe adalah kota di Assyria yang didirikan oleh Nimrod, seorang pemburu raksasa yang menentang Allah. Terus Niniwe dikenal sebagai kota penumpang darah, sebab orang Assyria melakukan peperangan dan menggunakan cara yang sangat kejam untuk membunuh peperangan pejuang yang mereka tawan. Saya pernah dengar seperti itu, Niniwe itu kejam dalam membunuh ya, seperti itu. Makanya dia ingin melarikan diri ya. Kalau nggak masuk akal. Ya, aslinya Yunus takut dia ke sana. Iya, benar. Makanya Yunus nek iso wis di musnahno ae. Iya. Kayak kita suka kadang-kadang nggak sengaja doain orang supaya kena kutuk, terus podo mikir. Lah iya, itu enggak boleh. Iya, kembali ke sekecil apapun firman yang disampaikan, apa yang diperintahkan Tuhan, respon kita itu yang menentukan. Respon kita, kalau respon kita benar, memang kita harus, anak-anak Tuhan harus punya respon yang benar terhadap firman Tuhan.
Siapapun yang menyampaikan firman, apapun bentuk firman itu yang disampaikan, kita responi. Nah, mungkin kita yang menjadi teladan, kita harus belajar menjadi teladan. Kita teladani Yunus juga kita pelajari dengan teladan pribadinya Yunus ini. Dia menolak, dia membangkang istilahnya, tetapi dia juga kembali kepada Tuhan. Dia dengar suara Tuhan. Dia melakukan apa yang dia pingin nyaman kok. Yunus ini pingin nyaman, enggak mau susah, enggak mau repot. Tetapi Tuhan ajarkan kita juga untuk memang dalam hidup ini melayani Tuhan itu juga banyak tantangannya, banyak ujiannya. Kembali kita yang menjadi teladan, kita para pemimpin, para senior pemimpin yang harus menjadi teladan. Kita tidak bisa ngomong saja, tapi kita harus jadi teladan. Yunus pun menjadi teladan. Dia dalam hal ini Yunus menjadi teladan. Teladan di mana? Di hadapan Tuhan dia menjadi teladan. Dia mau berbalik kepada Tuhan sehingga orang Niniwe begitu mau dikatakan sama Yunus mau ditunggang balik kan, dia takut. Padahal siapa Yunus? Dan bagaimana orang-orang Niniwe itu, orang-orang yang kejam Niniwe itu, orang-orang jahat di mana Tuhan dan kejam. Dengan seorang Yunus, kenapa dia takut gitu ya? Kenapa dia mau percaya? Dengan seorang, itu yang penting. Kebalikan dari Sodom Gomora ya Mas Komang. Mereka malah malaikat Tuhan itu malah disiksa. Iya. Nah itu respon benar tadi, iman itu. Iya, kalau Sodom Gomora kebalikan benar. Orang-orang suruhannya Tuhan malah disiksa, malah dikeroyok di sana. Istilahnya gitu ya. Dikeroyok. Kembali kepada respon kita. Firman Tuhan yang disampaikan apapun juga respon kita. Itu yang menentukan kita menjadi layak di hadapannya Tuhan atau enggak. Ya, baik, mungkin ada lagi yang mau ditambahkan Bapak Ibu. Terima kasih menjadi kekuatan kita bersama. Mungkin Bu Budi ada, Pak Budi menambahkan, Pak Priyono, Bu Priyono ada yang mau ditambahkan sebelum kita doa syafaat malam hari ini. Baik, kalau tidak ada malam hari ini, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan malam hari atau teman-teman kita yang saya tidak tahu. Saya tidak tahu siapa, mungkin ada yang sakit dari jemaat kita, mungkin yang kita mau doakan malam hari ini. Adakah yang tahu ada jemaat-jemaat kita selain Ibu Ririn dan Pak Supii, ada lagi kah yang sakit malam hari ini? Doakan itu anaknya Mbak Titi yang mau nikah Sabtu itu. Oh iya, Sabtu ya. Mau anak siapa namanya, saya lupa tadi namanya. Aris. Ya, Aris, putra dari Putra ya? Ya, putranya Putra dari Ibu Titi Sulastri di Perumnas yang hari Sabtu siang akan menikah. Doakan supaya lancar, supaya Tuhan tolong jalannya resepsi pernikahan. Terus ada lagi kah yang ingin itu Saudara Arif ya, Saudara Arif yang ingin menikah. Aris, oh Saudara Aris yang menikah Sabtu siang, tanggal 10 April, Sabtu siang. Baik, kalau enggak ada, selain saya beberapa waktu kemarin ketemu juga dengan Mbak Ririn dan Pak Supii yang sudah membaik, tapi Mbak Ririn bilang masih sering panas kakinya, masih sering panas. Kita doakan supaya berangsur-angsur pulih kembali, biar bisa lagi beraktivitas kembali. Begitu juga Pak Supii sudah membaik. Ada lagi kah yang mau saya enggak tahu siapa lagi jemaat kita yang sakit, mungkin ada yang kalau tidak ada, kita berdoa untuk 3 orang itu juga. Berarti kita berdoa untuk Mbak Ririn dan Pak Supii supaya Tuhan pulihkan kembali. Yang kedua kita berdoa untuk Saudara Aris, putra dari Ibu Titik Sulastri yang hari Sabtu besok melangsungkan pernikahan. Kiranya Tuhan campur tangan supaya semuanya berjalan lancar, tidak ada hal yang mengganggu. Begitu juga kita berdoa juga untuk semua jemaat Tuhan, jemaat kita di Gereja Duku Kemang Barat. Tuhan pelihara, Tuhan berikan kekuatan untuk saudara-saudara kita yang dalam kelemahan. Kita juga berdoa untuk bangsa kita yang saat ini sedang terjadi bencana di NTT, di Nusa Tenggara Timur. Kiranya Tuhan, di sana juga banyak anak-anak Tuhan yang dalam
keadaan memprihatinkan, yang perlu bantuan, perlu pertolongan, perlu doa juga. Dan malam hari ini kita berdoa juga untuk saudara-saudara kita di NTT. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan. Kita juga berdoa untuk bangsa kita, pemerintahan kita, supaya takut akan Tuhan, dan juga pandemi ini kita berdoa supaya bangsa kita dipulihkan, supaya kita bisa berkumpul lagi bersama-sama beribadah dengan damai sejahtera, tanpa ketakutan, tanpa khawatir, tanpa was-was lagi. Baik, nanti malam hari ini saya minta dengan kasih Kristus Bapak Priyono untuk berdoa syafaat malam hari ini. Nanti setelah Bapak Priyono berdoa, ditutup dengan Bapak Budi untuk doa berkat. Baik, terima kasih. Kiranya Tuhan berkati. Silahkan Bapak Priyono. Saudara, mari tundukkan kepala untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih oleh penyertaan dalam hidup kami. Malam hari ini kami boleh melakukan ibadah walaupun hanya secara online. Namun ini semua adalah karena anugerah dan kasih-Mu dalam hidup kami. Oleh karena Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menyertai kami, sehingga kami dapat memuliakan Engkau oleh karena kasih dan anugerah dalam hidup kami. Tuhan, dalam kesempatan ini kami bersyukur, berterima kasih kalau kami masih dapat mendengarkan firman-Mu, dan kami, oh Tuhan, melakukan ini oleh karena penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bapak, dalam kesempatan ini, kalau tadi disebutkan di mana jemaat-Mu ada yang sakit, yaitu Saudara Ririn dan suaminya Bapak Supii, kiranya Tuhan akan memberikan kesembuhan yang sempurna bagi kedua orang yang sakit ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berilah kekuatan Tuhan, berilah kesembuhan ilahi, dan berkatilah hidup mereka, supaya jikalau kelak dibuka kembali gereja, kami dapat beribadah dengan tatap muka. Kiranya kami akan berkumpul kembali pada saatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Saudara Aris yang pada hari Sabtu nanti akan melaksanakan resepsi pernikahan. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai, kiranya acara tersebut akan menjadi suatu acara yang terkenang di sepanjang masa hidupnya Tuhan, dan Tuhan memberkati acara itu sehingga tidak ada halangan dan rintangan apapun, sehingga semua Tuhan yang direncanakan akan menjadi sukses dan lancar oleh karena Tuhan yang menyertai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat semua jemaat-Mu, kiranya Tuhan akan senantiasa melindungi, menjagai, dan memberkati semua jemaat-Mu, yaitu jemaat Gereja Bethel Tabernakel Duku Kupang Barat dan Perumnas Tuhan. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak Suka, juga kami berdoa buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami, karena Tuhan melindungi, menjagai beliau berdua, dan sehingga beliau akan semakin Tuhan mendekatkan kami kepadamu Tuhan, supaya kami semakin setia, semakin berbakti, dan semakin dengar-dengaran akan suara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga menyertai bagi saudara-saudara kami di NTT dan NTB yang terkena musibah Tuhan, banjir bandang. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memulihkan mereka Tuhan, dan Tuhan kiranya akan mengetuk hati-hati yang mengetahui hal ini, supaya mereka mengulurkan tangan untuk membantu mereka, sehingga mereka tidak senantiasa sengsara, dan kiranya Tuhan akan membantu mereka juga melewati saudara-saudara kami yang lain Tuhan. Terima kasih juga kami berdoa buat para pemimpin bangsa kami, kiranya Tuhan di musim pandemi seperti saat ini, Tuhan akan senantiasa menambah-nambahkan hikmat, akal budi bagi para pembesar pemimpin bangsa kami, sehingga mereka semua akan dapat mengatasi apa yang menjadi tanggung jawab mereka atas bangsa dan
negara kami ini Tuhan, sehingga benar-benar Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia akan mendapatkan perhatian daripada Tuhan, mendapatkan belas kasih daripada Tuhan, sehingga benar-benar kami mendapatkan Tuhan kelepasan daripada pandemi ini dan nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Bapa di surga, kami persembahkan doa permohonan ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapa Surgawi, kiranya curahan segala berkat dari tempat yang maha tinggi menyertai dan memberkati kami sekalian. Tak pernah Engkau tinggalkan kasih-Mu. Haleluya, sampai saat ini. Haleluya. Kami berdoa bagi negara bumi kami Indonesia. Haleluya, bahkan dalam dunia pada saat ini COVID-19, Tuhan memberkati. Haleluya, sebentar lagi kita akan menerima new normal. Haleluya, sehingga Indonesia maju, terlaksana, dan kita boleh melayani kerajaan Tuhan lebih indah lagi guna hormat kemuliaan besar nama Tuhan. Setiap pribadi, setiap keluarga, rumah tangga, keluarga, dan tempat usaha, haleluya, dalam perjalanan hidup kami, Tuhan menyertai pada saat ini sampai merata. Pulanglah dengan damai, pulanglah dengan berkat ilahi dari perkara surgawi dan bumi sementara. Tuhan memberkati oleh kasih anugerah Yesus Yesus Tuhan. Haleluya. Melalui doa-doa saat ini, Tuhan telah dengar doa kami dan menyertai sampai merata. Nama Kristus Yesus Tuhan. Haleluya, kami permuliakan. Haleluya, terima kasih. Kami kasih sayang Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Amin. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Didi. Terima kasih Om. Terima kasih. Terima kasih Pak Didi. Terima kasih semua. Yono, yo Kasih. sama-sama. Pak Budi, Bu Pak Budi. Bu Budi, terima Pak Pri, kasih. terima kasih Pak Pri. Yeni, Esther. Berkati Ya, ya terima semuanya. kasih. Ya. Ayub, Pak Pak Ayub, Ayub. sehat. Halo. Salam sehat Pak Ayub. Ya, terima kasih Puji Tuhan. Yo. Yang mau live silahkan. Terima kasih, Tuhan berkati. Sampai ketemu Kamis depan ya. Tuhan berkati. Ya bagus Pak Didi, tidak mati handphonenya. Berarti cukup, baterainya bagus berarti. Iya. Masih standar baterainya. pakai earphone jelas Pak Didi. Pakai apa? Suaranya jelas banget tadi, bagus, keras. Pakai earphone. Oh, iya, iya. Nek enggak pakai Bagus earphone, sekali ya. suaranya pelan. Ya. Bagus. Enggak kelihatan Pak John ya? Iya, Pak John tidak hadir. Pak John hari ini tidak kelihatan dia. Tapi gambarnya kalau bisa supaya bisa dua ditidurkan gini Bu Pri. Kalau gini jadi berdiri. Iya. Ditidurkan buah HP-nya Bu Priyono. Handphonenya dimiringkan. Pak Pri, Bu Prinya biasa kelihatan. Handphone saya miringkan yang ngajari Mas Komang ya. Kalau begini kan jadi satu orang yang gini. Kalau gini jadi lebih lebar. Iya. Ya. Kayak perkara kecil tapi perlu diajar ya. Ya. Dan perlu taat Pak. Nurut, kalau tidak nurut. Oh iya. Gitu ya Mas ya. Yoi. Makanya kita perlu satu sama lain ya Mas ya. Benar, saling memperlengkapi. Kita ini kan saling memperlengkapi. Oh iya. Itu. Ya. Kan mau ngomong Bu Pri? Ini acara bebas, silahkan mau cerita-cerita apa saja boleh. Udah hilang. Acara Bu Pri. bebas kita. Udah Bu Prinya udah hilang. Pak Ayub mungkin. Yeni tadi mana Yeni? Sudah off semua.
Udah off semua. Ya. Ya sudah istirahat mungkin. Sudah 8:30. Oke deh kalau gitu. Ada yang masuk kah? Rob, thank you ya Rob. Ya Pak Komang. Thank you Makasih ya. Pak Komang. Tuhan berkati Pak. Jadi Terima suaranya ini, kasih Tak. Robi, terima kasih Robi. Terima kasih sama-sama Pak Didi. Iya. Yang jadi host siapa ini? Ya, selamat istirahat. Berdua ini. Oh, Dua. Yeni Robi Ya, hostnya ya? Yang hari Sabtu itu jadi Sabtu itu jadi ada acara di gereja. Jadi C katanya. Jam 3 kan ya? Belajar itu ya. Jam 3 sore ya. Jam 3 sore seingat saya. Itu 15.00 seingat saya sih. kenapa? 15.00 seingat saya. Nggak tahu bener nggak? Jam Ya, 3 sore benar. Itu mau latihan streaming. Itu alat-alatnya berarti dibawa sama si Yosuanya itu ya. Yosua itu bukan anaknya Pak Yefta itu ya. Nggak tahu. Saya nggak kenal. Pendetanya GBT Kristus Pengasih tempatnya Pak Arfan dulu itu ya. Mungkin ya, C. Kita rasanya cuma disuruh bawa. Kalau ada laptop. Kalau nggak ada ya gadget aja ini apa, handphone. Ya. Oke. Ya nanti untuk itunya nanti ngobrol ya Yan ya. Ya ini kita nanti ngobrol sama Mas Arfan kayak ya. Halo? Ya wis Yan. Oke, kita live aja ya. Kasihan operatornya udah capek. Rob, thank you, Tuhan berkati semuanya. Pak Didi, Pak Budi, terima kasih. Saya live ya. Tuhan berkati. Semuanya Tuhan memberkati. Ya, tutup. Ya. Thank you, God bless. Berkati. Bu Budi, Pak Terima kasih Budi. Tuhan berkati. Sehat-sehat selalu.